Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Art Revision akan mempresentasikan hasil redesign web tools Telkom University. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar interaksi manusia dan komputer. Dengan saya sendiri, Rizal Wahyu Pratama bersama dua rekan saya, Huli Kamalkan dan Mikael Setiabudi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama oleh Huli Kamalkan. Baik, untuk progres step 1 di sini kita mengawali dengan diskusi internal terlebih dahulu untuk mengidentifikasi masalah, menemukan user goals dan motivasi, serta melakukan analisis konteks pengguna. Berikut dokumentasinya. Selanjutnya, kami melakukan diskusi eksternal dengan survei kepada user ataupun stakeholder. Berikut merupakan user persona berdasarkan hasil analisis kami, di mana user personanya ini merupakan mahasiswa Telkom University Purwokerto. Selanjutnya, untuk step 2 dan 3 di sini kami memahami fungsi bisnis dan juga prinsip desain UI. Next. Untuk HTA atau hierarchical task analysis pengajuan surat di sini mulai dari persiapan dokumen-dokumen, dilanjut dengan pengisian formulir dan menunggu proses verifikasi dan juga persetujuan. Setelah itu surat selesai dibuat. Next. Ekspektasi dan kendala mahasiswa dalam pengajuan surat secara manual itu ada terkendala terkait tentang prosedurnya, kemudian pengisian formulir secara fisik dan harus datang pada saat jam kerja sehingga menyebabkan antrian, dan surat seringkali hilang ketika setelah dicetak. Next. Oleh karenanya kita melakukan survei untuk pengguna website TOS dan sebanyak 70% mahasiswa itu merasa kesulitan dalam menemukan menu yang dibutuhkan serta menyatakan ketidakpuasan terhadap desain UI, sehingga sebanyak 90% pengguna pun setuju dengan adanya perbaikan UI yang pada saat ini. Next. Berikutnya untuk step 4 dan 5, membuat struktur menu navigasi dan tipe window sesuai dengan prinsip desain UI. Skema navigasi. Background navigation ditambahkan di bagian atas halaman, lalu highlight aktif menu diterapkan agar pengguna tahu di bagian mana mereka berada, lalu search bar diperkenalkan agar pengguna dapat langsung mencari layanan surat. Berikutnya untuk struktur menu, menggunakan struktur menu hierarki. Untuk tipe window yang digunakan, primary window digunakan untuk tampilan utama, secondary window untuk halaman informasi, dialog box untuk aksi konfirmasi, pop-up window dikurangi penggunaannya. Berikutnya untuk step 6 dan 7, memilih perangkat interaksi yang tepat dan memilih screen based control yang tepat. Di sini berbasis website. Lalu memilih screen based control web tools. Yang pertama, kontrol yang dapat dijalankan. Untuk elemennya tombol, menu navigasi, icon, hyperlink. Lalu kontrol input data, elemennya label, progress bar, tooltips. Lalu kontrol tampilan informasi, label, progress bar, tooltips. Lalu kontrol umpan balik, notifikasi, status indikator, loading spinner. Berikutnya untuk step 8 dan 9, analisis dan desain teks dan pesan serta feedback, guidance dan assistance. Di sini untuk guest message untuk text bar, lalu ada eksplorasi dengan FAQ, lalu ada asisten dengan user guide. Baik, untuk berikutnya itu ada proses desain UI step 10, 11, dan 12 yang merupakan analisis dan desain internasionalisasi dan aksesibilitas serta desain grafik, icon, image, dan warna. Next. Yang pertama, internationalization. Di sini kita ada menu bahasa, yaitu menu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk aksesibilitas di sini kami sudah menyesuaikannya agar orang tidak begitu silau. Untuk berikutnya ada justifikasi icon yang meliputi aspek familiar, clear, legible, dan konsisten. Di sini kami telah menerapkan pada icon profil, notification, dashboard, user mahasiswa, dan lain sebagainya. Berikutnya ada penentuan warna. Di sini kami telah membuat warnanya sekontras mungkin dengan tingkat kontras itu ada di tingkat 12,71 di bagian antar dashboard dan menu utama. Berikutnya kontras 6,31 di menu-menu lainnya. Lalu untuk justifikasi grafik itu terletak pada gambar dan icon yang selalu akurat dan tetap. Next. Berikutnya untuk step ke-13 itu ada pengorganisasian dan penyusunan layout.
Di dalam website ini, kami telah menyusun layoutnya sedemikian rupa sehingga user dapat dengan mudah mengakses menu-menu di sebelah kiri dashboard. Di sini juga ada notifikasi di mana tempatnya selalu ada di pojok kanan atas beserta profil dan bagian lainnya. Next, langsung saja kita masuk ke bagian mockup Figma. Untuk tampilan pertamanya, di sini ketika user login dihadapkan dengan tampilan SSO Login. Di sini tidak ada menu register karena di sini SSO Login itu sudah terkoneksi satu dengan Telkom University. Langsung saja kita coba klik login. Nah, ketika kita klik login, di bagian kanan atas itu ada language, user guide, FAQ, tombol lonceng, dan juga profile. Di sini kita coba ubah bahasanya ke bahasa Indonesia. Nah, di sini maka otomatis menjadi seluruh menunya berbahasa Indonesia. Ketika kita ingin kembali ke bahasa Inggris, tinggal diklik lagi menunya ke bahasa Inggris. Nah, ketika kita ingin mengajukan surat, maka menunya itu ada di sebelah kiri. Saja. Nah, di sini sudah ada active letter, cover letter, dan lain sebagainya. Kita misalkan cover letter, maka akan muncul 3 menu lagi. Kita pilih for research misalkan. Nah, di sini ketika user ingin melakukan apply letter, maka apply letternya itu akan diklik. Di sini user perlu memasukkan beberapa informasi yang dibutuhkan, lalu dapat mengklik submit. Nah, ketika user ingin mengubah isian dari formulirnya, maka tinggal klik no, namun di sini kita coba untuk klik yes. Nah, maka akan muncul kata-kata hari ini, your request has been successfully submitted. Kita klik silang, akan kembali ke tampilan request pertama. Baik, langsung saja kita kembali ke bagian dashboard utama. Klik. Nah, di sini kita perlu logout. Ketika logout, tinggal pencet menu profile saja, lalu kita klik logout dan kita klik yes, dan akan kembali ke tampilan SSO Login. Sekian dapat saya sampaikan. Kita kembalikan ke Canva-nya lagi. Baik, berikutnya untuk pengujian usability dan analisis pengujian. Next, di sini kami menggunakan tools pengujian prototype dengan bantuan Maze seperti lampiran yang bisa dilihat. Next. Untuk rundown sessionnya, di sini ada pendahuluan dengan menyambut user, menjelaskan tujuan testingnya itu untuk apa, dan kegunaan prototipenya, serta memberikan instruksi umum. Kemudian ada pemberian task utama dan tambahan kepada user, dilanjut dengan pelaksanaan skenario kepada user untuk diselesaikan. Setelah user berhasil melakukan pencobaan prototipe, dilanjut dengan diskusi pengalaman, berdiskusi dengan user terkait pengalaman pengguna menggunakan prototype redesign TOS dengan memberikan pertanyaan hipotesis yang telah dibuat, dilanjut dengan penutup dalam bentuk ucapan terima kasih kepada pengguna. Next. Berikut ini merupakan user testing dari dua responden, ada Wisnu Aji Sanjaya dan juga Yoka Ramadhani dalam mencoba prototype redesign TOS. Menurut responden pertama, merasa mudah untuk melakukan login dan registrasi, serta semua fiturnya itu sudah tersedia dengan baik karena icon-icon yang jelas juga familiar. Selain itu, panduan penggunanya juga dapat dipahami secara cepat karena berbentuk teks. Nah, karena yang sebelumnya itu berbentuk file PDF sehingga perlu diunduh terlebih dahulu. Sedangkan menurut responden yang kedua, panduannya juga sudah sangat jelas dan tidak menghadapi masalah. Selain itu, fitur pop-up yang muncul saat submit juga membantu ketika tidak sengaja mengeklik submit. Hal ini membantu untuk menghindari kesalahan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai laporan tugas besar kami. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama melakukan presentasi, dan kami mohon ada saran maupun kritikan jangan lupa untuk langsung berbicara di kolom forum diskusi. Sekian dapat kami sampaikan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.